Aksi kolektif pencegahan perkawinan anak inisiasi Yayasan Bakti Bekerja Sama, Aisyah digelar untuk hari kedua dilangsungkan di Baruga Toraja Pantan Hotel, Makale, Tanah Toraja, Sulsel, Rabu, 20 November 2024, siang. Hari kedua diisi dengan dialog publik dan lokakarya multipihak pencegahan perkawinan anak. Dialog publik dan lokakarya bertujuan memberikan pemahaman mengenai peraturan tentang pencegahan perkawinan anak kepada berbagai pihak dan lembaga terkait untuk terlibat dan mencegah perkawinan anak. Dialog publik dimoderatori oleh Sekretaris Umum Aisyah, Trihastuti Nur Rochimah. Sementara narasumber mulai Ketua Pengadilan Agama Makale, Dr. Muslih, PLT Kadis DP3A, PP dan KB, Rante Limbong, Kepala Kemenak Tanah Toraja, Usman Senong, Humas Pengadilan Negeri Makale, Yudhi Satria Bombing, Ketua Bidang 5 BPS Gereja Toraja, Pendeta Yusuf Paliling, Dosen UKI Paulus Makassar, Dr. Christian HP Lambe, hingga Kasat Reskrim Polres Tanah Toraja, Ibtu Slamet Raharjo. Ketua Bidang 5 BPS Gereja Toraja, Pendeta Yusuf Paliling, menyampaikan bahwa Gereja Toraja mendukung revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Di mana diatur persamaan batasan umur perkawinan antara laki-laki dan perempuan yaitu minimal berusia 19 tahun. Pertama, Gereja Toraja sangat mendukung revisi undang-undang terkait perkawinan anak dan karenanya, Gereja Toraja melalui stakeholder dari Sinode Wilayah, Klasis, sampai ke jemaat mendukung untuk mensosialisasikan hal ini supaya jangan sampai terjadi perkawinan anak di bawah umur yang melanggar undang-undang, diungkap Pendeta Yusuf saat dikonfirmasi usai dialog. Data Badan Pusat Statistik tahun 2024, proporsi perempuan usia 20-24 tahun dengan perkawinan pertama umur 0-18 tahun di Provinsi Sulsel, menunjukkan kasus tertinggi terjadi di Tanah Toraja dengan persentase 20,42%, kemudian Toraja Utara dengan persentase 15,50%. Menyikapi itu, Pendeta Yusuf membeberkan sejauh ini Gereja Toraja telah gencar mensosialisasikan pencegahan perkawinan anak. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk pengumuman di warta gereja, hingga pembinaan terhadap orang tua dan anak. Dilakukan dengan sosialisasi ke jemaat melalui pengumuman di warta gereja, kemudian pembinaan kepada keluarga, juga kepada anak itu sendiri. Disadarkan kepada anak bahwa usia anak itu adalah usia untuk bermain dan bekerja, bukan untuk menikah. Ada waktunya untuk menikah atau kawin, beber Pendeta Yusuf. Pendeta Yusuf kemudian mengharapkan dengan adanya upaya seperti ini dapat menekan kasus perkawinan anak khususnya dalam lingkup Gereja Toraja. Khususnya di pihak gereja, angka ini bisa menurun, jika perlu idealnya bahwa tidak ada lagi perkawinan antara anak itu sendiri. Tapi memang kita butuhkan kesadaran bersama, orang tua, gereja, tokoh agama yang lain, tokoh masyarakat, karena itu berhubungan juga. Terutama penyadaran untuk anak kita terkait masa mudanya, masa remajanya, untuk mempersiapkan masa depan, ditutup Pendeta Yusuf. Beberapa poin yang dipaparkan Pendeta Yusuf dalam dialog sebagai berikut. 1. Gereja Toraja sebagai salah satu lembaga keagamaan mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah dengan adanya revisi UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. 2. Gereja Toraja mengakui bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah menerima pemberkatan perkawinan di gereja dan mencatatkan perkawinannya di pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, TGT Pasal 22.1, dan 3. BPS Gereja Toraja menjemaatkan UU Perkawinan terkait batas umur minimal bagi warga gereja yang hendak melaksanakan perkawinan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.